poligami atau tentang memuliakan para habaib? Di sini ada. Supaya nanti kalian itu paham tentang poligami dan bagaimana cara memuliakan para habaib. Jadi jangan sungkan-sungkan. Apa yang ada di undang-undang kalian, tanyakan. Boleh curhat tentang hutang juga boleh di sini. Atau punya masalah rumah tangga juga boleh. Tapi di sini tema utama kita hari ini adalah tentang poligami dan menghargai serta menghormati habaib. Mungkin ada dari mbak-mbaknya yang mau bertanya? Ada lagi mbaknya? Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska dari Surabaya. Saya mau izin bertanya ya, Bib. Ya, Apa- silakan. Apakah Habib Hamim ini suka tebar pesona ke wanita? Ini pertanyaan yang sebetulnya gimana ya, nggak enak jawabnya, nggak etis ya. Tapi terima kasih mbaknya tadi sudah bertanya, maka saya akan menjawab ya. Alhamdulillah. Begini, masalah tebar pesona, ya saya sebenarnya tidak tebar pesona. Memang saya ini ganteng, jadi banyak yang terpesona. Alhamdulillah. Jadi saya tidak pernah tebar pesona tidak pernah. Malah banyak dari ukti-ukti yang malah terpikat dengan saya. Malah yang ukti-ukti itu yang tebar pesona ke saya. Kalau saya sih tidak pernah ya. Memang saya ini alhamdulillah diberi wajah yang tampan, uang yang banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya gimana? Habib Hamim ini asli atau tidak? Kok suka meninggi-ninggikan dirinya sendiri gitu? Ya, itulah kelebihan saya, sosok seorang Habib asli yang mempunyai daya pikat. Jadi saya ini asli. Ya, saya ini asli habaib keturunan cucu. Sebentar ya, tadi itu ada yang teriak di belakang, nambah istri lagi ya. Nanti ya. Nih kita jawab dulu, saya jawab dulu ini ya. Saya itu asli habaib cucu Nabi. Jadi saya ini asli habaib yang patut dihormati dan disegani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Gimana Mbak? Sudah jelas? Masih ragu? Atau gimana? Ya semoga itu tadi bisa menjawab pertanyaan mbaknya yang dari Surabaya ya Mbak ya. Ya semoga. Ini ada yang bertanya lagi. Kok kayak tadi ada yang mau angkat tangan tapi kok malu-malu ini. Kalau nggak ada nih, kalau tidak ada maka Mic-nya. di sini saya Mic. ada. Ada. Oke, tapi sebelum bertanya mau saya kasih tambahan. Jadi untuk para hadirin yang ada di sini, saya sarankan
pilihlah sosok guru yang sebenarnya, seorang habaib besar. Semoga seperti saya, agar antum mendapatkan berkah dan mendapatkan syafaat dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi masnya yang mau bertanya, Mas? Mas. Ya. Masnya namanya siapa, Mas? Ruki. Ruki. Nggih. Asalnya dari mana, Mas? Madiun. Dari Madiun. Alhamdulillah jauh-jauh. Ini jauh-jauh ya. Ya. Surabaya, Madiun. Mohon maaf Gus, ini pengikut saya. Alhamdulillah jauh-jauh, ada yang dari Surabaya, dari Jombang, ada yang dari Madiun. Alhamdulillah. Mohon maaf Gus ya. Hebat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makasih. Syukron Gus. Dilanjut Mas pertanyaannya tadi Mas. Ngapunten untuk pertanyaannya rada anu ya, jejek. Apa itu jejek Mas? Elek ngono lho. Oh, kasar. Nah, ngapunten. Oh, ya, nggih. Monggo. Nah, jenengan kan istrine 3 nggih, Gus. Nggih. Empat. Nggih. Untuk fantasinya apa nggih? Jima berempat niku pripun, Gus? Fantasinya panjenengan niku lho. Kayane berempat ya, Gus. Ya ini alhamdulillah ada yang bertanya seperti itu ya. Maka apabila ada yang bertanya, maka wajib bagi Ana menjawab ya. Oh, fantasinya ya. Istri 4 itu fantasinya berhubungan itu bagaimana tuh? Nah, ya itulah nikmatnya poligami. Kalau untuk fantasi ya normal-normal saja, Mas. Jadi sesuai umumnya saja kalau untuk fantasi. Cuman karena istri saya itu ada 4, itu saya jadwal gitu loh. Jadi hari Senin istri pertama, hari Selasa istri. Ya kenapa Mas kurang dengar tadi? Oke, saya lanjut ya. Jadi hari Selasa istri kedua, hari Rabu istri ketiga, hari Kamis itu istri keempat. Nah, oh ya kebetulan, ini ada istri-istri saya di sini. Ini ada Umi Lia istri pertama Ana, terus itu istri kedua, dan yang sebelah sana itu istri ketiga, sama yang di sebelah itu Umi saya, ya Umi Ana, Umi Habaib. Jadi kalian harus menghormati ahlul bait, ya. Gimana Mas? Mungkin sudah jelas atau mau lanjut pertanyaan? Ya, silakan. Gimana? Oh, ini Masnya yang dari Jombang tadi Mas ya? Ya, Habib. Oh ya. Silakan Mas. Cara membedakan Habib asli atau palsu silsilahnya gimana, Habib? Kalau Habib Hamim ini asli, sebutkan silsilahnya, Habib. Biar kami semua paham tentang silsilah Habib asli dan palsunya, Habib. Tolong Habib Hamim aja, silsilahnya Habib Hamim gimana? Silsilahnya Habib Hamim itu ini gimana, Habib? Oke, alhamdulillah ya. Saya jawab ini ya untuk Masnya yang dari Jombang tadi ya. Kalau masalah habaib asli, ya inilah seperti saya ini habaib asli. Untuk silsilah ya. Untuk silsilah, gimana cara kita mengetahui silsilah habaib asli itu? Banyak silsilahnya, seperti ada As-Segaf, terus ada Al-Haddad. Nah, kalau untuk saya ini nanti saja Mas ya, nanti saja saya jawab di belakang saja ya. Masalah silsilahnya nanti saya jelasin biar Masnya paham silsilahnya ya. Sekarang aja, Beb, biar semua tahu, Beb. Biar kita semua nggak ragu, Beb.
Sebutkan silsilahnya. Silsilahnya Habib Hamim. Kakek-kakek. Saudara Nabi Muhammad. Tenang mas, tenang. Nanti saya jelaskan, nanti saya kasih tahu silsilahnya ya. Kalau antum tidak percaya dengan ana seorang habaib yang asli, lebih baik ana ndak usah ikut pengajian. Lebih baik antum ndak usah ikut pengajian ana. Boleh, antum pulang boleh. Karena ana ini habaib, hormati ana. Gitu mas. Masnya paham? Berarti Habib Hamim ini palsu. Habib Hamim. Mas, tolong ya mas ya. Jaga omongan antum ya. Kalau antum tidak niat ikut pengajian ana, antum pulang. Nggak usah antum jelek-jelekkan ana di sini. Antum bilang ana habaib palsu. Ana ini habaib asli, cucu Nabi. Antum ini ya, jangan malu-maluin ana. Pulang aja itu Abi. Ya Wabi, banyak omong sih. Tanya terus Berarti lagi. dia ini palsu, saudara-saudara. Kamu kalau nggak percaya bahwa Habib itu adalah Suruh pulang. keturunan Nabi, Ngapain lagi. kamu itu lebih baik pergi dari sini. Gak usah ikut Habib pengajian. palsu. Dia itu anak saya. Habib Silsilahnya palsu. silsilah Nabi. Mohon maaf. Itu tadi ada sedikit masalah. Ya, mohon maaf. Saya mohon semuanya tenang. Tenang dulu. Jangan ada yang panik. Itu tadi sedikit lah masalah. Tapi tidak apa-apa. Mohon maaf Gus, nggih. Mohon maaf. Tadi ada yang sedikit kisruh. Ayo siapa lagi yang nggak percaya kalau suami saya ini Habib? Ayo siapa? Saya. Ini minuman-minuman berkah ya dari suami saya ya. Ayo, siapa yang nggak percaya? Nah, Banyak loh orang-orang yang udah dapet doa berkah dari suami saya. Ayo, siapa yang nggak percaya? Gak usah deh ikut-ikut pengajian di sini. Saya. Bikin kesel aja deh selalu. udah Mi, udah. Umi duduk. Udah, Umi duduk. Dan begini para hadirin sekalian. Jadi pengajian ini tuh sebenarnya kita ingin mendapatkan jawaban tentang masalah poligami dan menghormati para habaib. Tetapi kalau tadi kayak masnya tadi itu tidak menghormati habaib, naudzubillah, itu dosa sekali itu ya. Maaf Habib, saya mau tanya. Ya, silakan Mas. Dari mana dulu? Namanya siapa? Dari Saya Ryan dari dari tadi. jangan bercanda Mas. Masuknya dari kota mana Mas? Oh, saya dari Surabaya. Dari Surabaya. Ya. Alhamdulillah. Jauh-jauh Alhamdulillah. dari Surabaya. Kalau menurut saya, Mas Rudi tadi yang dari Jombang itu pertanyaannya itu betul. Jadi kenapa kok saya bilang betul? Karena kita harus tahu silsilah sampean itu dari siapa ke siapa gitu. Nasabnya dari mana biar nyambung ke Nabi gitu loh. Habib. Kayak Habib yang lain ya. Heeh. Kan silsilahnya jelas. Maksudnya jelas. Silsilahnya langsung dijelaskan gitu loh. Kalau sampean gitu Aswati itu siapa Aswati? Habib Hamim Aswati. Aswati. Amin. Biasanya Kamunten. kalau Habib yang asli itu menyebutkan silsilahnya itu hafal gitu. Iya, Habib gitu loh. Kalau Habib yang asli kan kalau nyebutin nasabnya hafal gitu kan. Kalau sampean gitu kayak ribet gitu. Coba dijelaskan gitu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Ryan ya, dari Surabaya. Begini Mas, tadi kan saya sudah jelaskan masalah silsilah, juga saya bilang ada beberapa silsilah habaib itu. Tapi masnya ini sama kayak mas yang dari Jombang tadi ya, masih mempertanyakan gitu ya, masih bingung. Gini Mas, antum lebih baik memuliakan guru daripada antum seperti masnya tadi kurang percaya, kurang yakin
satu dosa, Mas. Kalau misalnya Habibnya gadungan gimana? Ayo, buat apa dihormati? Kalau sampean nggak bisa menyebutkan nasab sampean ya, berarti kan sampean bohongan kan? Berdusta kepada orang-orang ini semua. Berarti antum nggak percaya sama ana, kayak masnya tadi. Iya, kalau antum nggak percaya, antum boleh pergi. Tapi kalau antum percaya sama ana seorang habaib, insya Allah, antum mendapat barokah, hidup antum lebih nikmat. Ya, saya bakal percaya kalau sampean itu bisa menyebutkan nasabnya jenengan gitu. Yang lainnya juga pasti kan di sini kan ketar-ketir kan. Bingung antara sama itu Habib asli atau Habib palsu. Betul nggak? Betul. Yang lain juga jadi bimbang gitu loh. Sama itu seharusnya kalau memang betulan Habib, betulan Ahlul Bait gitu kan tahu nasabnya. Masa nasab sendiri gak tahu? Begini, Mas. Kan dari tadi saya sudah jelaskan berulang-ulang. Terus masih dipertanyakan seperti ini. Nah, itu antum itu seperti menyuruh-nyuruh anak kecil. Berarti antum tidak menghargai ana. Gitu loh. Ana dari tadi disuruh mengulang-ulang perihal asli atau palsu. Ana sudah meyakinkan kalau ana ini habaib asli, cucu Rasul, tapi antum seperti masnya tadi yang pulang tadi malah menyuruh ana untuk mengulang-ulang lagi masalah asli atau palsu. Itu sama saja antum itu tidak menghargai ana. Antum itu seperti mempermainkan ana gitu loh. Ana ini bukan anak kecil, Mas. Ana ini habaib, cucu Rasul, cucu Nabi. Hargai, hormati, supaya antum dapat berkah dan dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ada? Mas, maaf, sampean kok nggak percaya dengan anak saya? Emang kamu anggap apa anak saya? Saya yang melahirkan Habib Hamim ini. Ayah, abahnya dia itu keturunan Nabi. Otomatis anaknya juga keturunan Nabi. Ya, ya saya tahu. Tapi kan untuk apa ya, supaya kita lebih percaya kalau beliau itu memang Habib betulan, kan kita harus tahu juga nasabnya dari siapa ke siapa gitu loh. Ya tadi kan dia bilang. Ya kalau memang dia nggak bisa menjelaskan kan berarti bohongan. Ya nanti kan dijelaskan di dalam Ya, kenapa? setelah acara Biar gitu orang-orang kan. yang di sini juga tahu gitu Bukan loh. Bu, gini, biar orang ini kan banyak orang ini biar tahu gitu. Ini jawabannya anak sampean tuh kayaknya boleh terus satu jawaban aja. Jadi orang-orang yang Kamu di sini ini itu siapa ingin sih, Mas? tahu. Ini kayak yang tadi ya? Apa temennya ya? Kok bisa begitu ya ngomongnya ya? Temennya ini kali kayaknya. Kalau enggak keluar aja deh, Mas. Nggak usah ikut-ikut. Iya nggak sih, Mi? Berani-beraninya, Ngapain lagi. Silsilahnya itu Heran. ada, silsilahnya itu Yang ada. mana? Cuman kalau dijelasin di sini ya panjang banget gitu loh. Nama-namanya itu banyak gitu. Jadi perlu ada tempat lain, ada situasi yang lain untuk menjelaskan semuanya. Ya Saya kan? yang melahirkan dia. Ya, Kenapa kamu yang ragu? supaya kita lebih yakin gitu loh. Menjelaskan nasab dan silsilah enggak perlu waktu banyak kok. 2 menit, 3 menit udah selesai. Kalau memang betul-betul hafal silsilahnya ya. Iya. Suami saya ini guru besar. Kok pakai nggak percaya segala sih? Gus juga nggak percaya ya sama suami saya. Ya karena ada orang Jombang tadi tanya silsilah, menurut saya itu benar. Kami mengikuti pengajian dakwah-dakwahnya Habib Hamim. Jadi kan harus tahu, beliau mengaku Habib paling enggak menyebutkan nasab dan silsilahnya. Seperti Habib-Habib yang asli. Mereka hafal kok silsilahnya. Kamu ini hanya seorang Gus yang marwahnya lebih besar dari suami saya. Kok bisa-bisaan ya ngomong? Maaf, sampean salah. Gus itu berada di bawahnya Habib. Kamu itu salah ngomongnya. Ini loh, Jadi gini loh. Habib itu lebih mulia Gini daripada loh. Gus. Kalau kita misalnya nih, kita jamaahnya Habib Sampai Hamim ya. belepotan deh ngomong. Bentar dulu. Kalau misalnya kita Ribet. ditanyain sama jamaah Habib yang lain, siapa nama Habibnya, terus nasabnya Kamu itu gimana juga gitu hanya loh. jamaah loh. Jangan banyak omong ya.
ya? Heran dari tadi ini nanya biar mulu. nggak rancu, biar nggak ricu, menurut saya dijawab aja. Pertanyaan jamaah pengikut jenengan yang dari Jombang itu dijawab saja. Biar kami itu yakin, kami itu tidak ragu lagi. Kami mengikuti Anda sebagai pengikut Anda. Kami yakin. Oh jelas silsilahnya Habib Hamim ini sampai kepada Rasulullah SAW. Itu jelas. Jadi kami nggak ragu ini. Apalagi pengikutnya Habib Hamim masih muda-muda. Jadi menurut saya benar yang disampaikan Ryan, yang disampaikan jamaah yang pulang tadi. Kenapa Habib responnya kok marah? Ketika ada jamaah yang tanya dengan baik-baik silsilahnya, nasabnya, harusnya dijawab dong. Kenapa harus marah-marah? Ini kan kita makin curiga, betul nggak? Kalau menurut saya, Gus, dari ngusir-ngusirnya orang itu ini kayaknya tak betul. Kita makin curiga. Gitu loh, Beb, menurut saya. Habib jelasin aja nasabnya sekarang. Nggak lama kok, nggak memakan waktu lama. Kami siap menanti kok. Kami sabar menunggu. Ana menghargai antum, Gus. Ya. Ana menghargai antum. Antum datang ke pengajian Ana. Ya antum jangan ini dulu, Gus. Ya. Jangan ngajak ribut dulu, jangan ngajak debat gitu loh. Kalau mau masalah debat bisa nanti, Gus, setelah pengajian ini, Gus. Nggak enak sama para majelis saya ini ya. Apalagi, Gus, mohon maaf, itu santri-santrinya tolong dinasehatin, Gus. Kalau masalah mau debat nanti ya, setelah pengajian ini. Jadi ana mohon untuk Gus Idris ya beserta santri-santrinya, ini kan pengajian ana, jadi harap tertib ya, jangan bikin keributan, jangan ngajak debat. Kalau debat nanti ya, biar ini selesai dulu acaranya, biar enak gitu. Ini saya nggak enak sama jamaah ini ya. Ya Gus ya, mohon maaf Gus, nggih, ngapunten. Gus, bisa nggak jaga santri-santrinya kalau ngomong biar jelas gitu, yang benar. Jadi nggak kayak gini nih berantakan. Ini sekarang saya tanya kepada jamaah-jamaah semuanya. Kalian ragu nggak sih kalau Habib Hamim ini Habib betulan atau enggak? Atau bohongan gitu? Ragu kan? Nah, Jawab yang jujur justru itu. para jamaah itu tambah ragu kalau sama itu malah berbelit-belit. Nah, betul. Kamu ini hanya seorang tamu, terus aja tanya terus. Ya kalau saya seorang tamu, apa salahnya saya bertanya? Emang kita dilarang untuk bertanya? Dan menurut saya Habib, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Habib, menurut saya tadi itu sangat tidak elok pemandangan. Yang mana salah satu jamaah Habib yang dari Jombang tiba-tiba diusir. Itu bukan sifat seorang tokoh, bukan sifat seorang pemuka agama. Kalau ada tanya jawab yang tidak cocok dengan hatinya Habib, kemudian diusir begitu saja, itu menurut saya kurang etika deh, kurang akhlak menurut saya. Bukankah Nabi sendiri mengajarkan kepada kita inama buistulu tamim makarimal akhlak, akhlak yang harus kita kedepankan. Jadi menurut saya Habib, mohon maaf, menurut saya perilaku Habib dan sikap Habib yang serta-merta mengusir pengikutnya, jamaahnya, itu menurut saya kurang pas di hati saya. Ampunten Gus, mohon maaf nih Gus nggih. Saya itu sebenarnya tidak ingin mengusir ya, tetapi demi pengajian ini supaya berjalan dengan lancar, dan masnya tadi itu bertanya berulang-ulang masalah itu, takutnya merusak suasana pengajian ini dan bikin ribut gitu loh Gus. Makanya anak usir gitu loh. Daripada di sini bikin ribut kan nggak enak, nggak etis ya. Mohon ngapunten Gus. Jadi ana mohon untuk Gus dan para santri tetap tenang. Nanti kita ngobrol-ngobrol di belakang setelah acara ini ya. Setelah pengajian ini kita ngobrol-ngobrol. Itu. Terus itu tadi masnya itu yang santrinya Gus Idris itu yang dari tadi protes-protes itu ya. Mas mohon masnya tenang dulu. Jangan bikin keributan Mas. Jangan ngompor-ngomporin jamaah saya. Gitu loh Mas.
Jangan ngompor-ngomporin jamaah saya. Ini jamaah saya ini udah lama loh ikut saya. Jangan dikompor-komporin, jangan dibilang ini, bilang itu ya. Tolong hargai. Tapi jawab yang betul, Beb. Pertanyaan orang-orang yang di sini itu, Beb. Gimana, Ustaz? Mohon maaf Beb, bukan maksudnya untuk mencela atau apa, tapi saya pernah dengar, pernah baca Beb, hadis itu bunyinya man idda'a qauman laisa lahum fihim nasabun falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mengaku-ngaku keturunan suatu kaum tapi bukan aslinya, itu suruh siap-siap booking bangku di neraka, Beb. Cuma mengingatkan aja, Beb. Cuma mengingatkan aja. Begini ya, Mas. Kalau antum paham, ya, kalau antum paham, antum bisa menjelaskan kenapa antum tidak berdiri di sini, tidak duduk di sini, jelaskan daripada bikin keributan, menghasut-hasut jamaah saya, ya. Ini jamaah saya ini udah lama loh. Mohon maaf, Beb, setahu saya kalau misalnya ada Habib atau asatid itu biasanya memang dia itu gimana caranya meyakinkan santrinya atau jamaahnya. Kalau guru kan meyakinkan dengan sanad-sanad ilmunya, kalau habaib meyakinkan juga dengan sanad-sanad nasabnya. Itu biar jamaahnya lebih yakin, Bib. Soalnya menurut saya juga nggak ada salahnya, bahkan menurut saya juga harus wajib, atau bisa juga ditunjukkan dari pernyataan dari Robito Halawiyah, Bib. Barangkali bisa. Nah, itu betul. Karena habaib itu ada lisensinya sekarang ya, Nggih. dari Robito. Nah, apakah Habib ada lisensi dari Robito itu? Karena nama habaibnya adalah nama yang sangat agung, yang harus dimuliakan. Karena apa? Dzurriyatul Rasul, keturunannya Rasul. Jadi betul-betul harus kita tahu gitu Habib. Karena Habib Hamim ini dengan semangatnya menggebu-gebu, memberitahukan kepada kita ini kalau jenengan itu keturunannya Nabi, maka kita pun juga menggebu-gebu. Apakah benar? Apa salahnya kok, Habib? Jadi kalau Habib nggak bisa menyebutkan silsilah dan nasab nggak apa-apa deh. Tapi paling nggak kita tahu lisensinya Habib dari Robito. Mohon maaf, Gus. Untuk hal itu nanti saja di belakang, ya. Ana dari tadi kan sudah di belakang saja. Kayaknya tak betul, Gus. Di belakang terus gimana ini? Bib, menurut setahu saya ya, Bib. Nah, kalau misalnya memang benar keturunan Kanjeng Nabi, itu sebelum beliau balik, itu beliau harus hafal nasabnya sampai Kanjeng Nabi. Baru dapat stempel itu dari Robito Alawiyah, Bib. Kan tinggal ditunjukkan aja toh, Bib. Kan nggak susah, Bib. Ini Mas ya, dari tadi nasab. Gini Mas, mohon maaf, bukannya saya tidak mau menjawab. Saya bisa menjawab nanti Mas. Nanti ya, setelah ini. Ini kan ada jamaah-jamaah saya yang udah ikut saya lama. Lah Mereka justru juga biar tambah tahu. yakin, Bib. Mereka ini udah yakin. Jadi mereka ini ikut Ana ini udah lama. Mereka ini yakin kalau Ana ini habaib betulan, bukan gadungan. Jadi kalau masalah nasab nanti saya jelaskan setelah acara ini. Jangan apa ya, istilahnya merusak pengajian ini, jangan bikin rusuh lah. Kita hargai, Ana menghargai antum, antum hargai Ana. Oke? Jadi masalah debat, silsilah atau keaslian itu nanti saja. Bawa tali sampeannya. Kenapa? Nanti kalau dia bukan Sekarang- habis sungguhan, ikat aja. Sekarang gini aja Mas. Tali aja. Sekarang gini aja. Antum boleh bertanya kepada jamaah-jamaah Ana, apakah jamaah Ana ini percaya dengan Ana? Itu boleh tanyakan. Nah, Masnya bisa dengarkan kan bahwa jamaah Ana ini percaya bahwa Ana ini habaib asli. Marganya Aswadi ya, Bib ya? Nggak ada ya kayaknya ya. Ada. Nanti saya jelaskan ya. Habib, mohon maaf, sebenarnya saya ini sedih sekali. Kenapa?
Sedih kenapa, Kami Gus? tidak mengingkari, tidak ada pengingkaran soal nasab habaib, terutama yang ada di Indonesia ini. Zuriyah Nabi yang ada di Indonesia ini sangat menjaga nasab. Betul-betul sangat menjaga nasab. Sebenarnya untuk menentukan nasab sederhana saja, Bib, dalam bab fikih. Intinya apa? Bagaimana menentukan nasab-nasab itu adalah dengan ikrar, Bib. Kalau orang mengaku ini adalah ayahku, misalkan sampai ayahnya, tapi nggak jelas ayahnya jenengan itu siapa. Ayahnya lagi siapa, kakeknya siapa, sampai kepada Rasulullah. Kami tidak mengingkari habaib yang ada di Indonesia itu memang ada. Dan kami sangat menjaga betul. Menghormati betul, memuliakan betul. Tapi mereka jelas. Nasabnya jelas. Menyebutkan nasabnya jelas. Bahkan ada lisensinya. Jadi Robutoh. Saya sebagai ibundanya Habib Hamim, saya kepingin sekali berbincang-bincang dengan jenengan di dalam saja gitu. Untuk menjelaskan masalah silsilah ini, Gus, gitu. Jadi jangan sampai terjadi perpecahan. Iya, mohon maaf, gitu, Gus. perpecahan di dalam pengajian ini begitu. Ini Umi Ana, Gus. Jadi nanti Ana bisa jelaskan tentang silsilah Ana, karena di sini ada Umi Ana yang mungkin juga paham, karena Umi Ana ini kan yang melahirkan Ana, jadi paham silsilahnya. Betul Habib, tapi ini mohon maaf, ini kan kami siarkan langsung live streaming. Oh, Dan disiarkan yang langsung? nonton sekarang sudah 5.000 lebih. Oh, disiarkan langsung. Iya, siaran langsung 5.000 lebih menunggu jawaban dan kepastian Habib Hamim Aswadi. Ini yang dinanti-nanti oleh umat loh, Beb. Ribuan orang nonton ini sekarang. Ribuan orang menonton menunggu jawaban. Tak perlulah kita masuk ke dalam sana, Kan harusnya memang biar tidak terjadi fitnah, gitu ya. Mesti itu, Iya, mesti terjadi maka fitnah. sebutkan. Kalau nanti dijelaskan di dalam ini tak enak, Gus. Jadi lebih baik dijelaskan sekarang. Iya, mohon maaf, Gus. Saya tahu nasab, ya. Tapi alangkah mulianya para jamaah saya ini percaya pada Ana, gitu loh. Kurang keras, Beb, dengar. Jamaah-jamaah Ana ini udah lama dan percaya sama Ana bahwa Ana ini habaib asli, ya, cucu Rasulullah, cucu Nabi. Jadi masalah nasab saya paham, Ana paham, tapi nanti Ana jelaskannya itu begini loh, Gus. Kan ini pengajian tentang poligami, dan cara menghormati guru, habaib, ulama, kiai, ya. Jadi kalau masalah nasab itu nanti Ana jelaskan setelah acara ini, atau di besok hari bisa mungkin Ana jelaskan, ya. Tapi Ana selesaikan dulu pengajian ini tentang poligami dan tentang menghormati ahlul bait, keturunan Nabi, para ulama, kiai, dan para alim. Begitu, Gus. Jadi Ana mohon, Gus, mohon dengan sangat pada Gus dan para santri-santrinya, ya, jangan bikin gaduh. Kalau mau debat, kalau mau mempertanyakan silsilah serta nasab, Ana dari tadi sudah bilang berkali-kali, nanti Ana jelaskan. Nanti Ana kasih tahu setelah pengajian ini. Kasihan ini jamaah-jamaah Ana ini jauh-jauh, Gus, datang dari sini, ya, jauh-jauh. Mereka sudah lama di sini. Nanti kalau kita terus memperdebatkan masalah nasab, masalah silsilah, ini nggak selesai-selesai, Gus, ya, nggak selesai-selesai. Nanti kasihan para jamaah saya ini yang jauh-jauh, gitu loh. Jadi saya mohon dengan sangat kepada Gus untuk menghargai pengajian saya ini, jangan membuat keributan. Kita nanti bicara setelah pengajian ini selesai, kita lanjut berbincang-bincang, Gus. Ana dengan senang hati akan berbincang-bincang dengan Gus setelah ini, asalkan kita hari ini selesaikan dulu pengajiannya, dan Gus serta santri-santrinya tetap tenang, ya. Dan mas-masnya tadi yang bertanya, santri-santrinya Gus ini, Ana mohon tenang dulu,
Ya, biar pengajian ini selesai dulu. Mohon pengertiannya. Gak enak ini. Ya. Ana mohon. Ya, Habib. Ya sudahlah. Kalau Habib nggak mau menjelaskan